Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Macam-macam pesawat sederhana. 1. Pengungkit. Pengungkit adalah bentuk pesawat paling sederhana yang berfungsi untuk memindahkan benda. Pengungkit memiliki 3 aspek utama, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Pengungkit terdiri dari sebuah batang kayu yang berotasi di titik yang tetap. Titik ini yang disebut titik tumpu, sedangkan 2 titik lagi adalah titik beban dan titik kuasa. Yang kedua adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda beralur dengan tali di sekeliling piringan tersebut. Sama seperti pengungkit, katrol memiliki 3 titik, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Baik anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Baik, saya lanjutkan. Bedanya, benda yang berada di atas titik tumpu bukan benda kaku seperti papan pada pengungkit, melainkan sebuah tali. Terdapat 3 macam katrol, berikut penjelasannya. Katrol yang pertama adalah katrol tetap. Katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Contohnya di sumur timba dan tiang bendera. Yang kedua, katrol bebas. Katrol yang posisinya berubah ketika digunakan. Contohnya pada katrol pengangkat peti kemas. Yang ketiga, katrol majemuk, merupakan kombinasi kedua jenis katrol di atas. Dan yang ketiga, bidang miring. Bidang miring adalah jenis pesawat yang ketiga. Bidang miring digunakan untuk memperkecil gaya yang digunakan untuk memindahkan benda di tempat yang berbeda ketinggian. Contoh aplikasi jenis ini adalah perkakas seperti baut, pisau, dan kapak. Kekurangan jenis pesawat ini adalah jarak yang ditempuh menjadi lebih panjang. Misalnya, jalan raya menuju gunung biasanya dibuat berkelok. Tujuannya adalah agar tanjakan tidak terlalu curam dan memperkecil gaya yang dikeluarkan. Yang keempat, roda dan poros. Konsep roda dan poros sedikit berbeda dari 3 jenis pesawat sederhana lainnya, yang menggunakan titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Roda dan poros menggunakan konsep menggabungkan 2 silinder yang berbeda dan bergabungan di pusatnya. Pusat ini disebut dengan poros. Roda dan poros bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memutar benda. Contoh aplikasinya adalah obeng dan skrup, keran air yang berputar, pegangan pintu yang bulat, dan setir kendaraan. Baik anak-anak, sekian materi dari Bapak. Bapak harap kalian semua mempelajari tentang materi yang Bapak jelaskan barusan. Baik, Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.